Baik, kita lanjutkan. Sekarang perempuan dalam perspektif Islam, perbuatan balasan. Bagaimana perempuan dan laki-laki? Surat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Padahal menurut kaedah bahasa, kalau disebut laki-laki, automatically perempuan sudah masuk di dalam. Tak pernah sebut perempuan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tak ada perempuan situ. Tapi ibu langsung masuk di dalam. Kalaulah ayat itu untuk laki-laki saja, nanti bulan Ramadan ibu tak usah puasa. Kok kami tak puasa? Tak ada ayat suruh. Karena kaedah kalau sudah sebut laki-laki, perempuan masuk ke dalam. Tapi khusus untuk menunjukkan perbuatan dan balasan disebutkan. Maka saya buat merah. Wal mu'minuna wal mu'minat. Apa maknanya? Allah mau menunjukkan perempuan pun punya kedudukan yang sama. Tak ada diskriminasi. Ba'dhum awliya'u, mereka saling tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dalam 5 hal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Inilah kesetaraan gender. Nampak kesetaraan gender dalam Islam itu? Dia mengajarkan kesetaraan tapi dalam ruang lingkup tertentu. Bukan seperti yang dikatakan Ustaz Jamhur, laki-laki main bola, perempuan ikut juga. Laki-laki bertinju, perempuan bertinju juga. Bukan itu letak kesetaraannya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tak mengajarkan kesetaraan, ada kesetaraannya, tapi pada ruang lingkup tertentu. Kita mau lihat dalam dalil. Baik, lanjut. Tentang balasan disebutkan nama perempuan. Saya buat merah. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin au unsa. Ada sebut kata perempuan. Apa maknanya? Allah Ta'ala mau menunjukkan siapa saja yang berbuat baik, tak ada diskriminasi. Laki-laki masuk surga, perempuan masuk surga. Mana ada ayat Quran laki-laki masuk surga, surganya VVIP, perempuan masuk surga, surganya kelas ekonomi? Mana ada? Sama. Tapi dalam kasus tertentu yang bersifat kodrat, yang bersifat bentuk fisik, itu ada yang tak bisa dilakukan perempuan, dan ada pula yang bisa dilakukan perempuan, tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah kenapa kata Nabi, ummuka, 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 baru dia katakan abuka. Kenapa ummuka 3 kali? Karena ada 3 yang bisa dilakukan perempuan, tak bisa dilakukan laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau ada laki-laki yang bisa 3 ini, saya mau jumpa mana orang? Baik, lanjut. Aktivitas dilakukan laki-laki dan perempuan. Apa kata Allah? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Aku tak pernah menyia-nyiakan amal kamu. Min dzakarin au unsa. Tak ada diskriminasi. Lanjut. Nih, bagaimana perempuan zaman dulu. Jangan bayangkan perempuan itu dikekang, tak boleh keluar rumah. Lihat, saya kutip dari kitab Usudul Ghabah karya Ibnu Al-Athir. Apa kata dia? Asma binti Yazid bin Sakal Al-Ansariyah, anak bibi Muaz bin Jabal, membunuh 9 tentara Romawi dengan tiang kemah pada perang Yarmuk. Kalau 9 tentara Romawi itu 18 saya. Satu tentara Romawi itu berat besar badannya 2 kali saya. Bayangkan bagaimana perempuan. Dan dia membunuh tidak pakai pedang. Pakai apa? Pakai tiang kemah. Jangan bayangkan, mana ada perempuan cuman masak tepung gandum di rumah bisa ikut dia perang. Kenapa tidak pakai pedang? Kenapa pakai tiang kemah? Dia diposkan menjaga kemah, memberi makan kendaraan, onta, kambing, sapi, kuda, dan dia pula mengatur, mengurus yang sakit. Artinya dia ikut aktivitas. Tapi pada saat musuh datang, dia sudah terlatih membela diri. Bukan dengan pedang. Andai dikasih dia pedang 100 bisa dia bunuh. Dengan tiang kemahnya aja bisa dia bantai. Nah, ini perempuan beraktivitas. Jadi trauma masa lalu orang Eropa itu janganlah bawa-bawa ke tempat kita. Karena dalam Islam perempuan dimuliakan dan dia punya aktivitas. Jadi kalau selama ini perempuan, saya takut mau ikut karate Pak Ustadz. Nih tengok, Asma binti Yazid
berhasil membunuh 9 tentara Romawi. Baik, lanjut. Gambar siapa ini? Aisyah binti Abi Bakar meriwayatkan 2210 hadis. Aisyah itu laki apa perempuan? Perempuan. Yang sebelah kiri Dr. Aisyah Abdurrahman. Dr. Aisyah Abdurrahman penulis tafsir, guru besar tafsir Universitas Kairo, dosen di Universitas Kairo, diundang oleh Raja Muhammad V di Maroko, dan dia mengajar di Universitas Qarawiyyin. Di sebelah kanan itu Dr. Farida Zamro, dosen saya di Darul Hadis, perempuan. Jadi tak ada Islam diskriminatif, kecuali Islam itu agama yang mengatakan perempuan itu najis, perempuan itu kotor, kita keluar dari surga gara-gara perempuan. Itu ajaran mereka. Mereka trauma dengan masa lalu mereka. Kenapa traumanya dibawa-bawanya ke rumah kita? Hadis husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang perempuan yang berbuat baik, mengurus keluarganya, wa qiyamiha biwajibiha, menunaikan kewajibinya sebagai perempuan, tak ya'dilu ma yaqumu bihi rajul, sama seperti jihad seorang laki-laki. Bayangkan tuh. Tapi sekarang kan tidak, perempuan itu dipaksa keluar rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggalkan kodratnya, dia pergi keluar rumah, tidak dapat ditebus dengan gaji yang dia peroleh. Pergilah dia pagi, pulang petang, tinggal suami, tinggal anak. Berapa dia dapat? 10 juta. Berapa korban yang timbul dari itu? Suaminya error, akhirnya apa? Berselingkuh. Anaknya error, akhirnya apa? Kecanduan game online PlayStation. Nanti lama-lama anak itu pun nyabu. Bisa ditebus sabu dengan selingkuh itu? Dengan tak bisa, hancur rumah tangga. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan kesetaraan, tapi ruang medan lingkup tempat dia berbuat itu tak sama, balasannya sama, perbuatannya sama, tempat dia beraktivitas tak sama. Jadi Islam mengajarkan kesetaraan, tapi dalam ruang lingkup yang berbeda. Lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah, adzana lakunna, mengizinkan bagi kamu wahai perempuan, antakhrujna, supaya keluar rumah, liqada'i hawaijikun, untuk menunaikan hawaij, kebutuhan. Tak pernah Nabi Islam mengekang perempuan, tak ada. Ini berdasarkan hadis sahih Bukhari. Lanjut. Diriwayatkan bahwa ada perempuan namanya Asma binti Abi Bakar, istri dari Zubair bin Awam. Lalu dia membawa makanan onta, makanan ternak. Seandainya Nabi tak membolehkan perempuan bekerja, pastilah kata Nabi, hai Asma, pulang ke rumah, haram kau bekerja. Tapi justru Nabi membantu. Sunnah takririyah, berarti Nabi membenarkan perempuan. Tak ada alasan untuk berkarir, untuk tidak berkarir, boleh berbuat. Tapi nanti saya jelaskan dengan catatan. Next. Perempuan boleh beraktivitas, tapi baca dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Sedangkan yang orang Eropa tadi, dia katakan bebas tanpa ikatan, karena memang mereka liberalisme, bebas. Dalam Islam dikenal dengan hurriyah muqayyadah, bebas tapi terikat. Ini nomornya nomor bebas ya? Ya. Kenapa baru 3 menit sudah bayar? Ada ikatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Tak meninggalkan kewajiban pokok. Ada seorang perempuan, gelarnya profesor, doktor, suami sudah meninggal, anak-anak sudah bekerja, dia masih sehat walafiat. Kalau dia beraktivitas, menjadi politikus, menjadi politisi, apa ada kewajiban dia tinggal? Tak ada. Tapi ketika dia masih punya kewajiban, tak boleh. Izin suami, jangan lupa mengurus surat izin atasan. Izin suami. Tapi izin suami itu memang betul dia ngasih izin. Banyak juga suami zaman sekarang ngasih izin di bawah tekanan. Tekanan istri. Dia anggota ikatan suami takut istri. Menjaga akhlak, maka tak boleh tadi yang disebutkan Ustaz Jamhur, tanda-tanda hari kiamat. Di antara akhlak perempuan, jaga pakaian, tak boleh sempit, tak boleh berdua-duaan, menutup aurat, menjaga semua ketentuan syariat Islam. Membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman.
Ini ada dari Dina Badarudin. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi. Terkait tema memuliakan perempuan, saya sempat baca beberapa artikel mengatakan feminisme adalah pemikiran barat yang memudarkan bahkan merusak kodrat laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sementara saya perhatikan beberapa kampanye justru menyuarakan agar lebih menghormati dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan, juga mengubah mindset kedudukan perempuan adalah sekunder. Bagaimana sebenarnya feminisme dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam? Memang kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan feminisme. Yang penting bahwa perempuan mempunyai hak yang setara dengan lelaki. Feminisme yang diajarkan Islam adalah mendudukkan perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan yang bisa jadi dalam beberapa hal harus berbeda dengan lelaki. Saya beri contoh dalam ini. Islam menjadikan lelaki lelaki bisa menjadi saksi dalam hal-hal yang bersifat kriminal. Perempuan tidak. Kenapa? Menjaga emosinya. Bisa jadi dia tidak mampu melihat darah. Maka karena itu perempuan tidak usah jadi saksi dalam hal tersebut. Nah, sebaliknya, ada hal-hal yang bersifat kewanitaan yang lelaki boleh jadi tidak paham atau tidak wajar untuk melihatnya. Di sini lelaki tidak dipakai, perempuan yang dipakai. Jadi ditempatkan dia dalam tempatnya, dalam kedudukannya sebagai manusia yang memiliki kodrat yang tidak jarang ada yang berbeda dengan lelaki. Tetapi kalau menampakkannya persis seperti lelaki, itu namanya menciptakan jenis baru. Bukan lelaki, bukan juga perempuan. Tidak ada, itu ada rumus. Setiap ciptaan selalu dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Saya contoh, pisau tajam, Ya. Bibir gelas tidak tajam, halus. Kenapa diciptakan bibir gelas seperti ini, tidak seperti pisau? Karena bibir gelas atau gelas fungsinya digunakan sebagai tempat cairan untuk diminum. Kenapa pisau dibuat tajam? Karena fungsinya memotong. Kenapa wanita diberi emosi yang lebih tinggi, lebih peka daripada laki-laki? Pasti ada tujuannya. Kenapa laki-laki tidak diberi kemampuan untuk melahirkan? Jadi kita harus dudukkan semuanya ini. Kita tidak berkata laki-laki perempuan sama, tidak ada. Dia setara. Ada haknya yang ini. Saya kira itu. Oke. Ada banyak pertanyaan, Nana akan pilih-pilih karena memang tidak semuanya bisa dijawab. Kesetaraan itu artinya ya perempuan berhak sekolah tinggi, bahkan harus dapat pendidikan, Abi. Harus ada pendidikan. Perempuan boleh jadi pemimpin, Abi? Boleh. Kenapa tidak? Boleh jadi. Paling tidak pemimpin di dalam rumah tangganya. Oke, tapi pemimpin negeri? Boleh, tidak ada halangan. Tidak ada kalau halangan. memang dia disepakati oleh masyarakat, kalau memang dia mampu. Ada dua syarat bagi kepemimpinan dalam Islam: dicintai dan punya kemampuan. Ya, toh? Yang menjadi imam dalam sholat pun, kalau dia jadi imam sedang anggota yang mengikutinya tidak senang, itu sholat tidak sampai ke tingkat yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Islam, dalam Al-Quran, sekian banyak cerita tentang kepemimpinan perempuan. Boleh aja, asal tugas pokoknya telah selesai dia lakukan. Yaitu? Mendidik anak-anaknya. Tugas pokok utama perempuan? Iya, tugas pokok utama perempuan itu. Mendidik anak-anak. Kalau sudah selesai, anaknya sudah jadi sarjana semuanya. Atau ini. Ya. Walaupun kita harus berkata, mendidik anak tidak harus berarti harus terus di rumah, tidak bekerja, tidak ini. Tapi perhatian kepadanya harus tercurah lebih banyak. Oke. Berarti artinya pertanyaan yang sama, perempuan boleh bekerja, itu juga jawabannya ya? Boleh bekerja selama pekerjaan dibutuhkannya, atau selama pekerjaan dia butuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya. Oke. Seorang bidan kalau perlu bekerja, dia boleh bekerja sebagai bidan. Kalau dia kaya raya tapi ada orang yang akan melahirkan,
sedangkan tidak ada bidan di sampingnya, maka dia wajib untuk bekerja sebagai bidan untuk membantu dia. Di sini pekerjaan membutuhkan dia. Oke. Jadi asal dibutuhkan dan juga kemudian dia membutuhkan. Dia membutuhkan tentu dengan memelihara kehormatan, dengan memelihara jangan sampai dia menjadi penyebab jadi terhadap terjadinya pelanggaran agama atau budaya. Oke. Abiku, ini juga banyak pertanyaan soal poligami. Kalau ada pesan bahwa lelaki itu membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan lelaki. Tanpa perempuan hidup ini hampa. Kalau tanpa perempuan, seorang yang sudah mencapai usia lanjut, kehidupannya penuh dengan penyesalan. Jadi kita butuh perempuan. Perempuan pun butuh kita. Oke. Ya kan? Itu pesan untuk para jomblo di sana. Tanpa perempuan hidup kalian hampa, para jomblo. Iya. Dan sebaliknya. Tanpa perempuan itu hidup ini bagaikan biduk tanpa sungai. Langsung jadi hashtag habis ini. Bagaikan malam tanpa bulan. Bagaikan gitar tanpa senar.